Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 49. Ya Tuhan. Dengan nafas yang tersengal, Helios beranjak duduk dari tidurnya. Malam ini, ia sudah lebih dari 3 kali memimpikan hal yang sama di mana Zeus mencekokinya obat kontrasepsi. Dengan keringat dingin yang membasahi dahinya, Helios menoleh ke samping. Ia ingat betul jawaban putrinya tadi pagi menjelang siang. Sangat Bunda, Tere sangat-sangat bahagia bersama Ayla. Malah kalau bisa, Tere mau sama-sama Ayla terus. Apa aku mengalah saja demi Tere? Tapi aku tidak bisa terus-menerus seperti ini. Batin Helios berkecamuk. Di sisi lain, ia tidak ingin merusak kebahagiaan Teresa dengan ayahnya. Namun di sisi lain lagi, ia tidak bisa terus-menerus bermimpi buruk. Bahkan semakin ia dekat dengan Zeus, maka semakin mimpi itu menghancurkan waktu tidurnya. Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku ingin putriku bahagia, tapi aku... Helios mengulurkan kakinya dan melangkah keluar kamar. Ternyata waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Ia memutuskan untuk menyibukkan diri di dapur, menyiapkan sarapan dan bekal untuk putrinya. Setelah selesai, ia langsung membersihkan diri sebelum putrinya bangun. Bangun sayang, sudah siang. Wanita itu mengusap rambut putrinya dan mengecup pipinya lembut. Pukul berapa sekarang Bunda? Tere masih mengantuk, tanya Teresa sambil mengucek mata. Sudah pukul 6 lewat sayang. Tere harus buru-buru mandi kalau tidak ingin terlambat, sahut Helios mengusap lengan putrinya. Entah ada angin apa, tiba-tiba Teresa beranjak bangun. Manik matanya terbuka lebar, seolah kata mengantuk tidak ada lagi di kamusnya. Ayo Bunda kita mandi, ajak gadis kecil itu bersemangat. Oke sayang. Meski merasa heran, tetapi Helios tetap mengangkat tubuh putrinya dan membawanya ke kamar mandi. Selang 10 menit, wanita itu keluar dalam keadaan Teresa yang sudah segar. Memakaikan seragam putrinya, sepatu dan meraih tas sekolah. Kemudian ia bergegas turun menuju dapur. Tere tidak mau sarapan Bunda, tapi Tere mau minum susu saja sama 2 bekal, kata Teresa ketika ibunya hendak menyiapkan sarapan untuknya. Oke, tapi 1 bekal lagi untuk siapa? Apa untuk Ayla? Helios mempertanyakannya hal yang sudah tahu pasti jawabannya. Iya dong Bunda, jawab Teresa bersemangat. Baiklah, kalau begitu Bunda bikin susu sama siapin bekal 1 lagi buat Ayla. Istri Zeus ini bergegas meraih gelas dan menuangkan beberapa sendok susu bubuk. Lalu menuangkan air hangat secukupnya dan menyerahkannya pada sang putri. Kemudian ia mulai menyiapkan bekal 1 lagi sesuai permintaan putrinya. Sudah siap? Bisakah kita pergi sekarang sebelum terlambat? Helios memasukkan kotak bekal dan botol minum ke dalam tote bag. Bisa Bunda, sahut Teresa sambil melompat turun dari kursi. Akhirnya mereka bergegas melangkah keluar, menyusuri jalanan sambil senda gurau. Teresa melompat ke sana kemari karena terlalu bahagia memikirkan ayahnya. Pasalnya setiap hari sang ayah yang akan membawakan es krim, dan kali ini ia yang membawa bekal untuk ayahnya. Sekolah yang rajin ya sayang. Ingat, main sama-sama, ujar Helios ketika tepat berdiri di depan pintu gerbang. Iya Bunda, kalau begitu Tere masuk dulu.
pamit Teresa. Setelah memastikan putrinya ke dalam sekolah, Helios berbalik pergi dan pulang. Ia akan kembali untuk menemui Zeus nanti setelah istirahat berakhir. "Mas," panggil Helios. Sejak Zeus mengantar putrinya masuk setelah istirahat, Helios langsung mendekat. Ia berdiri sambil melipat kedua tangannya di depan di samping pagar sekolah. "Astaga, Heli, sedang apa kau di sini?" tanya Zeus terkejut sambil menentu dadanya. "Tentu saja mengawasimu," balas Helios malas. Tidak berani menatap panik mata Zeus, Helios memilih membuang pandangan. Kemudian ia menemukan kursi di taman yang biasa suami dan putrinya gunakan. Akhirnya ia melangkah ke sana dan duduk. "Jadi kau sudah tahu kalau selama ini aku menemui Tere?" tanya Zeus ikut duduk di samping istrinya. "Tidak, aku baru tahu kemarin," sahut Helios dingin. "Baiklah," ujar Zeus sambil mengedar pandang. Ia bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Bisa duduk berdampingan dengan istrinya saja sudah membuatnya sangat bahagia. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Tidak ada kata sepatah pun yang terlontar dari keduanya. Mereka terlihat seperti remaja yang baru proses pendekatan. Mungkin sekitar 7-10 menit Zeus membuka suara. "Bagaimana kabarmu selama ini?" tanya Zeus. "Baik," sahut Helios tanpa berniat untuk balik bertanya. "Syukurlah." Zeus terlihat kebingungan harus berkata apa lagi. "Ngomong-ngomong, kenapa rambutmu dipotong pendek? Padahal kau terlihat lebih cantik dengan rambut panjang. Tapi meskipun rambutmu pendek, kau tetap cantik kok," sambung pria itu tersenyum canggung. Ia takut Helios salah paham dengan kata-katanya. Suasana kembali hening. Zeus semakin kebingungan karena Helios diam saja dan tidak membalas bertanya. Jika boleh memilih, ia lebih memilih diberi segudang pekerjaan daripada menghadapi wanita. Akan tetapi itu lebih baik karena ia sangat-sangat merindukan Helios. "Tidak bisakah kau pulang? Aku sudah memenuhi permintaanmu untuk tetap hidup, bahkan hidup dengan sangat baik. Jadi, bisakah kita bersama lagi?" pinta Zeus menatap Helios sendu. 6 tahun berlalu, Helios pergi dengan meninggalkan sepucuk surat. Isi surat itu tentang beberapa permintaan yang sudah Zeus penuhi. Helios menulis agar Zeus tidak berencana untuk mengakhiri hidupnya lagi setelah kepergiannya. Meminta agar Zeus hidup dengan baik meski tanpanya. Jika sampai hal itu terjadi, maka Helios akan membencinya seumur hidup. "Sayang," Zeus menggeser posisi duduknya serapat mungkin dengan Helios. "Kita pulang ya sayang," imbunya merengek. "Mas," panggil Helios. "Iya sayang, kau mau pulang kan ke rumah kita?" "Menjauh sedikit. Tidak enak kalau ada orang yang melihat." Helios berusaha melepaskan tangan Zeus dan menjauhkan tubuhnya darinya. Saat ini Zeus benar-benar terlihat seperti anak kecil. Merapatkan tubuhnya, memegangi tangan Helios dan menyadarkan kepalanya di bahu istrinya. Tidak terlihat seperti Zeus seperti yang orang kenal. "Memangnya kenapa sih? Kau ini kan istriku," tanya Zeus tidak peduli. Kecuali ia melakukan hal itu dengan wanita lain yang bukan istrinya. "Aku tahu, tapi tetap saja tidak enak." Helios masih berusaha keras menjauhkan tubuh dari Zeus. "Biarkan saja. Pokoknya aku akan melepaskanmu setelah kau mau pulang ke rumah kita," ujar Zeus bersikeras.
Maaf mas, aku tidak bisa, tolak Helios sambil membuang pandangan. Mendengar balasan yang istrinya berikan atas permintaannya membuat tubuh Zeus melemah. Ia pikir Helios mau pulang bersamanya setelah melihat betapa bahagianya Teresa bersamanya. Kenapa tidak bisa? Raut wajah Zeus menunjukkan keputusasaan. Apa kau tahu bagaimana kehidupan putri kita di sekolah? Dia diasingkan karena tidak memiliki ayah. Lanjutnya berusaha membujuk. Siapa bilang Terry tidak memiliki ayah? Bukan jawaban yang ia berikan, melainkan pertanyaan. Selama ini, Mas Aka selalu ada di sisi Tere. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.